hari ini kita mau tur sama Bandung Good Guide. Jadi tunggu, stay tune. Dan Bandung bagiku bukan cuma urusan wilayah belaka. Balik lagi sama aku, hai. Aku lagi cari Kak Iki karena dia adalah tour guide hari ini. Jadi let's go, kita cari. Ini Taman Cibenying, yaitu titik kumpul untuk rute kali ini bersama teman-teman Good Guide. Nah, ini dia Kak Iki, dan sebelum mulai perjalanan biasanya kita ada main games dulu untuk menghibur. Setelah tadi games dan perkenalan, kita akan mulai dari rute pertama, yaitu kita mau ke Rumah Dilan. Dan ini rutenya tentang Kampung Interniran. Jadi let's go teman-teman. Selamat menonton, selamat bersejarah bersama kami. Karena walking tour itu perjalanan bersama stranger, jadi kita diwajibkan untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang memang baru kita kenal. Jadi selamat perkenalan. Nah, kita sudah berada di daerah kawasan Rumah Dilan, dan ini sejarah mulanya yaitu tahun 1942, dan pada saat itu masih dikenal dengan nama Hindia Belanda. Ini ada data mengenai jumlah penduduk di Indonesia pada saat tahun 1942, yaitu sebanyak 60 juta penduduk di Indonesia. Camp Interniran ini yaitu penjara untuk warga sipil pada saat zaman penjajahan Jepang, dan camp itu dibedakan menjadi 4. Ada camp laki-laki, camp perempuan dan anak, lansia, dan ada juga camp untuk expert. Nah, di sini juga Kak Iki lagi ngejelasin bahwa yang ditahan di camp Interniran salah satunya adalah ayah dari Angke Bosman. Angke Bosman juga bercerita bahwa ayahnya ditempatkan di camp Interniran yang berada di Kebonwaru. Setelah kurang lebih 6 bulan beliau berada di luar. Ayah Angke Bosman pun hanya melihat Angke Bosman hingga usianya mencapai 20 hari saja. Nah, setelah kurang lebih menjajah 300 tahun, Belanda pada akhirnya juga kekuasaannya jatuh juga kepada tangan penjajah Jepang. Ini kita melanjutkan perjalanan untuk ke titik yang kedua, yaitu ada Gereja Maranatha, di mana Gereja Maranatha ini menjadi salah satu bagian dari camp Interniran pada zaman dahulu. Nah, Gereja Maranatha ini menjadi satu-satunya tempat beribadah yang diperbolehkan pada saat zaman camp Interniran, karena pada saat itu semua kehidupan dibatasi, maka mereka masih bersyukur karena masih bisa melakukan ibadah. Dan bangunan Gereja Maranatha ini dari tahun 1921 tidak berubah. Isi dalamnya pun, kursi-kursinya pun masih sama seperti pada saat tahun tersebut. Yang berubah hanya ada penambahan pada bangunan belakang di gereja tersebut. Dan nama gerejanya disebut dengan Oosterkerk. Nah, setelah dari Gereja Maranatha, kita putar balik lagi menuju arah komplek, di mana komplek ini dulunya adalah pemukiman warga Belanda, yang bahkan sampai detik ini pun masih ada 2 bangunan Belanda yang memang utuh. Dan pada saat itu pemukiman ini diambil alih oleh tentara Jepang, yang dimana tentara-tentara Belanda yang ditahan oleh tentara Jepang itu harus menundukkan badannya. Nah, ini adalah salah satu rumah yang memang pada saat itu dipakai oleh Belanda. Nah, perlu diketahui bahwa zaman pemerintahan Jepang, budaya membungkam badan diganti menjadi budaya ojiki, yaitu setengah ruku. Ini adalah bangunan tempat di mana para juru masak memasak. Karena banyak tukang jajanan dan saya capek, jadi saya beli es doger dulu teman-teman. Ini adalah taman yang menjadi saksi para ibu menangisi anaknya yang berusia 11 tahun karena harus dipindahkan ke camp dewasa. Karena pada saat itu ada berita mengenai perempuan dewasa yang berhubungan badan dengan anak-anak usia 11 tahun. Nah, ini adalah tempat selanjutnya, yaitu kita akan menuju rumah dari Angke Bosman. Nah, rumah Angke Bosmannya ini sebenarnya udah diganti bangunan teman-teman. Nah, itu rumah yang sedang dibangun itu dulunya adalah rumah dari Angke Bosman. Nah, ini kita akan menuju ke tempat di mana ini adalah salah satu panti asuhan pada saat zaman Belanda.
yaitu tempat panti asuhan anak yatim piatu yang tepatnya pas sekali di SMP Santa Ursula, dimana di sini ada urban legend yang memiliki kisah para birawati. Nah, ada salah satu kisah mengenai birawati pada saat itu yang bernama Bellina Timmers yang masih ada sangkut pautnya dengan Meriam Bellina, yaitu salah satu aktris senior di Indonesia. Setelah dari kisah birawati, kita akan menuju ke tempat selanjutnya, yaitu tempat terakhir di rute kali ini, menuju ke Panti Jompo Senjarawi, yaitu tempat titik terakhir perbatasan camp interiran pada saat zaman itu. Nah, ini menjadi tempat dimana pada saat itu tentara Jepang menghukum orang-orang yang melakukan kesalahan dengan cara saling memukul atau saling memecut. So, itu tadi perjalanan aku bersama Bandung Good Guide. Jadi sekarang kita waktunya untuk pulang karena ini perjalanan cukup lama juga, dari jam 2 sampai setengah 5 kira-kira. Jadi nanti kita jalan-jalan lagi bersama Bandung Good Guide atau mungkin walking tour lainnya. So, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Karena video perjalanan ini juga sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas operasional perjalanan, jadi semoga nilainya memuaskan. So, terima kasih. Di akhir perjalanan, semoga kita bertemu lagi di perjalanan selanjutnya. Bye-bye.